Shalom. Shalom. Marilah kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita bersaat teduh, kita berdoa, kita mengundang Roh Kudus hadir di tengah kita sambil kita mendengarkan musik religi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara terkasih, di dalam sukacita dari Tuhan, marilah kita menyembah dan memuji Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 99 ayat 1 sampai dengan dan ayat yang 3, "Engkau Panglima Perkasa." Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Haleluya.
Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 98 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesus kau telah naik. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani 10 ayat 23 sampai dengan 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 174 ayat yang pertama, sungguh benar. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya, kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau telah membuka jalan ke sorga
menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan menjadi Raja atas segala sesuatu. Namun kami mengingat penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang menderita dan berkesusahan. Kuatkanlah kami supaya bersatu untuk saling menopang dan saling menolong, sehingga tidak ada satupun yang putus asa. Karena kalau kami saling menopang adalah bukti bahwa kami ikut memberitakan Injil sebagaimana Tuhan Yesus mengutus kami sebelum naik ke surga, yaitu supaya kami memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun tetap teguh untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada sekitar terhadap yang berkekurangan dan berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Anugerahkan kepada mereka kuat kuasa dari sorga, sehingga walaupun sedang menghadapi kesusahan sekarang ini, pelayanan mereka terhadap jemaat semakin diberkati, dan agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Teguhkanlah iman jemaat dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, Engkau tetap menguatkan kami dan mereka dengan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami. Berikan kepada mereka anugerah dari surga supaya mereka penuh dengan hikmat untuk melayani yang terbaik terhadap rakyat, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah para medis, pelihara dan sertailah mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, supaya tidak ada yang putus asa karena beratnya pekerjaan mereka. Dengarkanlah keluhan-keluhan kami dan keluhan mereka, ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Kita menyanyikan nyanyian dari buku nyanyian HKBP nomor 171 ayat 1 sampai dengan ayat 2, Beri Tandaku.
Ingatkan aku di jalanku, Kau kenal diriku. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 458 ayat yang pertama, Berita Injil yang Indah. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani 11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa hal besar telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman memang perawat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya.
Sebab sebelum ia terangkat, dia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian APBP nomor 541 ayat 1 dengan kuasanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian KBP nomor 522 ayat yang pertama. Surgalah tempatku berteduh. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Nya Tuhan, di mana Engkau memperkenankan kami semua warga jemaat HKBP Diaspora, dimanapun kami berada, khususnya bagi warga jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah bersama-sama dengan hamba-Mu dan para pelayan yang melakukan ibadah syukur kami perayaan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kami memohon kiranya Tuhan senantiasa hadir dalam persekutuan kami, sekalipun terpisah karena jarak dan tempat yang berbeda. Tapi iman kami kepada Kristus telah menyatukan kami di dalam kesatuan roh, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kami saat ini yang didukung oleh berkat-Mu melalui teknologi
yang diciptakan ataupun yang ditemukan oleh manusia. Tuhan, kami berharap dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus ke sorga ini mengingatkan kami bahwa bukan dunia tempat tinggal kami, namun dunia ini akan berlalu dan hanya bersifat sementara. Saat ini kami sedang menunggu suatu kehidupan yang kekal, suatu tempat di mana Engkau ada bersama-sama dengan kami kelak. Kerajaan sorga, tempat persekutuan orang-orang kudus, mereka yang telah Engkau tebus hidup dalam kemuliaan bersama-sama dengan Engkau. Kami berharap Tuhan, kiranya semangat kenaikan Yesus Kristus ke sorga memberikan kepada kami keyakinan, sekalipun kami berada dalam pandemi COVID-19 ini, yang masih memberikan rasa khawatir dan ketakutan kepada kami. Tetapi dengan mengingat Kristus yang telah naik ke surga, kami memiliki semangat baru untuk menjalani hari-hari kami. Biarlah kiranya Tuhan, melalui perayaan kenaikan Yesus Kristus ke sorga ini, kami dimampukan untuk mengatasi persoalan hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami semakin dewasa secara iman dan mampu saling peduli antara yang satu dengan yang lain. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan semua warga jemaat-Mu yang berada di tempat yang beraneka ragam itu ya Tuhan. Mereka yang saat ini juga lemah karena sakit penyakit, kami memohon kepada Tuhan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang saat ini sedang berkabung ataupun berduka karena persoalan beban berat yang menimpa dan yang harus ditanggungnya, kiranya Tuhan yang menghiburnya. Demikian juga ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan mereka yang harus melakukan aktivitas di luar rumah karena tuntutan profesi mereka, yaitu yang mencari sesuap nasi. Demikian juga warga jemaat-Mu, para medis yang harus melakukan fungsi mereka untuk melayani masyarakat yang sakit, secara khusus yang terpapar COVID-19. Tuhan memberikan kepada mereka keyakinan bahwa Tuhan memelihara hidup mereka. Sehebat apapun kemampuan dan kepintaran ataupun teknologi yang kami miliki, namun jaminan keselamatan itu datangnya dari pihak Tuhan. Kesehatan itu adalah anugerah Tuhan. Yang mampu kami lakukan adalah Tuhan memelihara kesehatan itu, memelihara kehidupan itu, dan menghargai apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan dengan persekutuan kami yang saling meneguhkan, saling mendoakan, kami termotivasi, tetap semangat untuk menjalani hari-hari kami. Tuhan kiranya senantiasa juga memberkati pemerintah kami dari pimpinan tertinggi Presiden, pimpinan pusat, bidang legislatif juga termasuk yudikatif yang berperan dalam mengambil kebijakan di tengah bangsa dan negara kami ini. Tuhan memberikan hikmah dan pengetahuan kepada mereka. Melihat perkembangan masyarakat yang belakangan ini Tuhan yang kurang memperdulikan kesehatan mereka masing-masing karena tuntutan kebutuhan pokok yang harus mereka penuhi. Biarlah kiranya ketika mereka beraktivitas di luar, mereka tetap disiplin mengikuti anjuran dari pemerintah kami ya Tuhan, dengan menjaga jarak, sering menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan jika tidak penting beraktivitas di luar rumah, mereka dapat tinggal atau melakukan aktivitasnya melalui rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan kami yang di surga, berkatilah semua warga masyarakat Republik Indonesia, warga jemaat HKBP, secara khusus warga jemaat HKBP Rasul Diaspora. Biarlah kiranya COVID-19 ini kami memohon di dalam kerendahan hati kepada Tuhan segera berlalu dari muka bumi ini, dari tengah-tengah bangsa dan negara kami, sehingga kami berharap suatu era yang baru di mana kami dapat beribadah bersama di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khawatir dan saling mencurigai antara yang satu dengan yang lain. Kami memohon Tuhan, kiranya apa yang kami mintakan kepada Tuhan bukanlah kiranya hanya keinginan dan kebutuhan kami, tapi biarlah kiranya itulah Tuhan menjadi kehendak Tuhan, menciptakan kedamaian
kesejahteraan dan sukacita bagi umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Tuhan, sejenak kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran umat-Mu. Demikian juga biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui hamba-Mu, sehingga firman yang akan kami dengar, kami dapat memahaminya dengan baik dan melakoninya dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga mereka yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan adalah mereka yang berbahagia, karena mereka dapat mempraktikannya dalam kehidupan masing-masing. Terpujilah ya Tuhan, kami berdoa hanya berlandaskan satu nama yang kami imani dan kami sembah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian HKBP nomor 130 ayat yang kedua, Kerajaan-Mu datanglah. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, izinkan saya menyapa Bapak Ibu sekalian sebelum membaca firman Allah bagi kita saat ini. Selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Shalom. Shalom. Firman Allah tertulis dalam Injil Markus pasalnya yang ke-16, diawali dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ulang, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa merasakan bagaimana dalam tahun ini ada dua perayaan besar yang kita rayakan peribadahan di rumah selain kenaikan Yesus Kristus saat ini. Yang pertama pada bulan yang lalu ataupun juga
bulan Maret dan sampai bulan April kita merayakan perayaan kematian Yesus Kristus juga di rumah. Kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus juga di rumah. Dan saat ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kita juga merayakannya beribadah di rumah kita masing-masing. Yang menjadi pertanyaan, apakah perayaan-perayaan ibadah yang kita selenggarakan di rumah mengurangi sukacita kita untuk memuji atau memuliakan nama Tuhan? Atau justru sebaliknya, ketika kita sudah terbiasa beribadah di rumah dan melakukan perayaan-perayaan ibadah di rumah, sehingga kita jadi merasa nyaman hanya di rumah. Ketika nanti setelah PSBB dicabut oleh pemerintah dengan yang mengatakan kita terbiasa harus hidup bersama dengan COVID itu, karena kita harus melakukan aktivitas kita, karena kita juga harus yang namanya mencari kebutuhan kehidupan kita. Namun ketika kehidupan kita itu dipaksa untuk mencari kebutuhan sehari-hari, kita tampil aktif dalam aktivitas masyarakat, namun karena terbiasa beribadah dalam rumah, persekutuan dalam gereja tetap menjadi kosong. Karena kita sudah kecanduan dengan ibadah online, dengan ibadah yang diselenggarakan secara streaming di rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, Yesus Kristus dalam nas ini mencoba menghantarkan kita kepada satu gaya kehidupan, perilaku hidup, yaitu memberitakan Injil ke segala makhluk. Berarti itu menantang kita untuk keluar dari zona nyaman itu. Dari zona yang selama ini mungkin kita merasa nyaman di rumah masing-masing. Tetapi saat ini juga dalam kondisi baik atau tidak baik waktunya, kita tertantang untuk memberitakan Injil di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian terkasih, ada 3 hal yang disampaikan oleh Markus bagi kita saat ini. Firman Allah yang disampaikan Yesus. Yang pertama sekali, Yesus menekankan bahwa pemberitaan Injil menyaksikan Kristus itu bukan hanya tugas kaum yang menerima tahbisan pelayanan. Bukan hanya orang-orang yang memiliki tahbisan seperti majelis, para pendeta, sintua, guru huria, bibel pro, diakones, evangelis, dan yang lainnya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa pemberitaan Injil ini adalah tugas setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ada 2 hal mengapa itu menjadi tugas utama kita yang menyebabkan pemberitaan Injil itu tugas utama. Yang pertama sekali, bahwa tugas pemberitaan Injil itu adalah perintah langsung dari Yesus Kristus. Ketika dia naik ke surga, dia berkata kepada muridnya, pergilah ke seluruh bangsa dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu menunjukkan perintah secara langsung dari Allah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Maka di sana secara langsung ketika saya beriman kepada Kristus, tugas bersaksi itu, memberitakan Injil itu adalah tugas yang sudah melekat di dalam diri seorang Kristen. Yang kedua, mengapa kita harus melakukan pemberitaan itu? Yang menyebabkan itu menjadi tugas utama kita adalah respons iman kita kepada keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Ketika Tuhan memberikan keselamatan itu dengan mengorbankan dirinya menjadi pendamaian antara Allah dengan manusia. Manusia yang selayaknya mati, yang selayaknya hidup di dalam penderitaan, di dalam kematian yang kekal. Tapi Yesus menebus kita dari kematian itu. Yesus menebus kita dari dosa kita, sehingga kita memperoleh keselamatan dan kehidupan.
Hal ini menimbulkan rasa syukur kita merespon keselamatan itu dengan terpanggil memberitakan keselamatan itu juga kepada segala makhluk. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar semua dunia ini percaya kepada Yesus dan mereka mendapat keselamatan. Itu yang poin pertama. Ada dua yang menyebabkan bahwa memberitakan Injil ini menjadi tugas domain kita, tugas utama kita. Yang pertama adalah berita Yesus secara langsung. Yang kedua, respons iman kita kepada Dia yang telah memberikan keselamatan itu kepada kita. Jadi keselamatan yang diberikan Yesus kepada kita, Bapak Ibu sekalian, adalah keselamatan universal. Kita tidak bisa mengklaim Yesus itu hanya milik sekelompok bangsa, sekelompok suku, ataupun gereja-gereja tertentu yang mengatakan Kristus adalah milik kami. Tapi Yesus itu adalah milik segala bangsa. Jikalau kita terpanggil menjadi umat yang percaya, kita juga dipanggil, diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia ini, mengundang semua orang untuk percaya kepadanya. Yang kedua, yang menjadi pesan Injil Markus bagi kita dari nasihat Yesus atau firman yang disampaikan kepada kita. Ketika kita memberitakan Injil, apa menjadi pusat atau inti yang kita beritakan? Banyak saat ini orang memberitakan Injil itu bukan Injil yang diberitakan, tetapi pribadinya, kehebatannya, dia bersaksi tentang dirinya, bukan tentang Kristus. Dan itu menyebabkan kekaburan. Yang mau disampaikan itu mana? Apakah Kristus yang telah mendamaikan antara Allah dengan manusia, yang telah mati menebus, atau pribadi, pengkhotbah pribadi yang memberitakan Injil? Karena tidak sedikit orang memberitakan Injil itu menceritakan keberhasilannya. Saya dulu, contoh misalnya, saya dulu melayani di gereja ini, saya sudah membuat seperti ini. Saya sudah membuat pembangunan, saya menata ini, menata ini. Sehingga banyak orang melihat kagum bukan kepada Kristus, tapi kagum kepada para pendeta, para pengkhotbah, ataupun para penginjil yang memberitakan Injil katanya, tetapi justru dirinya yang ditonjolkan. Oleh sebab itu, inti daripada pemberitaan Injil kita adalah Kristus. Ada apa dengan Kristus? Yang pertama, kita harus mengenal siapakah Kristus itu. Kristus itu adalah Allah yang hadir di tengah-tengah manusia dalam rupa insan. Karena di dalam Kristuslah kita mendapat pengampunan, mendapat keselamatan, mendapat kehidupan. Dan itulah berita sukacita yang disebut dengan evangelium. Berita sukacita, kabar gembira bahwa manusia sudah mendapat keselamatan. Manusia sudah diampuni. Dan ini yang harus kita beritakan ke dunia ini, ke seluruh manusia dan ke seluruh bangsa. Dengan maksud mereka mau terpanggil. Mereka mau percaya kepada Kristus adalah Tuhan. Dan mereka mendapat keselamatan itu. Disinilah Bapak Ibu sekalian. Ketika kita ingin melihat para pelayan, para penginjil termasuk warga jemaat, maka mereka harus menyaksikan tentang Kristus sebagai pusat penginjilan. Dan di sanalah Allah berkenan dengan pemberitaan-pemberitaan yang kita sampaikan. Dan poin yang ketiga dari nafsi yang sudah disampaikan kepada kita, bagaimanakah pemberitaan Injil itu kita lakukan? Pemberitaan Injil itu kita lakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan verbal, yaitu melalui perkataan secara lisan oral. Itu adalah tugas-tugas para pengkhotbah dan juga warga jemaat yang harus memahami mengenal Kristus. Dan supaya mereka mengenal Kristus itu, mereka harus terbiasa hidup dalam firman Allah. Membaca ayat Alkitab, membaca renungan-renungan, membaca buku teologi, dan di sini berfungsi pengetahuan untuk menambah wawasan kita secara teologis, mengenal Kristus. Dan ketika kita sudah memahami dan pengenalan kita yang terkoneksi dengan Kristus, maka kita dimampukan bersaksi tentang siapa Kristus itu bagi dunia ini. Itulah yang disebut dengan pemberitaan Kristus secara verbal ataupun dengan perkataan. Namun pendekatan yang kedua adalah dengan pendekatan perilaku, dengan pendekatan karakter kita.
Di sini sehebat apapun uraian teologi kita dan pesan-pesan nasihat yang baik yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus, namun ketika perilaku kita tidak mencerminkan karakter Kristus yang kita sampaikan itu, maka tidak akan ada gunanya. Mengapa saya katakan tidak ada gunanya? Ketika saya mengatakan Allah itu penuh kasih, menyaksikan Allah itu penuh dengan kebaikan kepada semua bangsa, namun karakter saya tidak mencerminkan kebaikan itu, tidak mencerminkan kasih itu. Perilaku saya hidup di dalam dendam, di dalam kecurangan, di dalam ketidakadilan. Bagaimana mungkin saya akan mengundang orang percaya kepada Kristus jika karakter saya itu jauh dari apa yang diharapkan oleh Kristus di dalam praktik kehidupan sehari-hari? Apa gunanya? Saya mampu berkata-kata, saya mampu bersaksi tentang Kristus jika perilaku kita tidak mencerminkan karakter Kristus di dalam diri kita. Oleh sebab itu pendekatan karakter ini, pendekatan perilaku ini mengajarkan kita untuk membangun diri menjadi berkat, membangun diri menjadi teladan bagi orang lain, sehingga kita adalah menjadi figur yang patut diteladani oleh dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, saatnya orang Kristen untuk melakukan perubahan di dunia ini bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Dalam perbuatan baiklah orang akan merasakan kebaikan Kristus. Dalam perbuatan keteladanan kita lah orang akan menyaksikan kemurahan dan kasih Kristus. Dan di sana mereka akan mencerminkan, melihat kita bahwa kita benar-benar anak-anak Allah. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Ketiga pesan ini, yang pertama, memberitakan Injil adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang yang percaya. Yang kedua, pusat pemberitaan Injil itu adalah Kristus Yesus. Yang ketiga, kita melakukan pemberitaan itu secara verbal dan secara yang disebut dengan perbuatan atau perilaku. Dan bagian yang terakhir, di dalam proses itu semua, Allah menjamin kepastian hidup kita. Allah memelihara hidup kita. Allah turut bekerja bersama dengan kita. Dan inilah yang hendak dituntut bagi kita Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah baik atau tidak baik waktunya, di tengah pandemi COVID seperti yang terjadi saat ini, kita diajak untuk bersaksi, memberitakan Injil itu, terutama melalui perbuatan kita kepada semua bangsa. Tanpa pembedaan status, peduli bagi mereka yang terdampak COVID-19 yang terpapar, mereka yang terdampak secara ekonomi, mereka yang terdampak secara kesehatan fisik, mereka yang terdampak juga dalam tekanan psikis, yang merasa teralienasi, yang merasa dikucilkan. Sama seperti kemarin saya mengikuti talk show wawancara preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dengan 2 orang pendeta HKBP yang sudah terbebas dari COVID. Saya tidak menyebutkan nama pendeta itu. Preses melakukan wawancara dan 1 orang pendeta HKBP bersaksi bagaimana COVID itu menggerogoti dirinya dan kesaksiannya bagaimana dia bisa sampai sembuh. Dia mengatakan seperti ini, yang menyebabkan COVID itu sebenarnya awalnya mereka tidak khawatir tentang COVID itu. Tetapi ketika mereka yang terpapar COVID itu merasa distigma, didiskriminasi, justru karena fisik-fisik yang membuat mereka tidak mudah untuk keluar dari penyakit itu. Dan dia mengatakan, kiranya orang-orang yang kena COVID itu kita doakan, tapi jangan menganggap seperti penyakit yang terkutuk, atau jangan mengucilkan mereka. Mari kita bangun relasi dengan mereka, menggunakan teknologi, berbicara, berdiskusi dengan mereka. Karena kita seharusnya membebankan ringan, memberikan keringanan beban bagi mereka. Jangan justru menambah beban mereka. Siapa yang mau mengalami sakit penyakit? Tidak ada. Karena penyakit itu bisa kena ke tubuh kita, tertular kepada kita tanpa sepengetahuan kita. Bisa saja
karena respon kita yang menyambut hangat orang lain, terjadi interaksi sosial di pasar atau tempat yang lain yang tidak kita ketahui. Tetapi ketika mereka terpapar, kita langsung menganggap mereka jijik, menganggap mereka terkucil, dan komunikasi kita putuskan. Oleh karena itu, kita diajari sekarang bagaimana kita bisa merasakan penderitaan orang lain itu dengan perilaku kita, satu kata, satu sentuhan, apakah kiriman ayat Alkitab, apakah nyanyian yang dikirimkan melalui akun kita, melalui handphone kita, atau video call, ataupun bentuk yang lain, itu merupakan dukungan bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, khususnya yang terpapar oleh COVID-19. Dan ini yang memang harus kita hidupi, memberitakan Injil ke segala makhluk. Itu berarti perilaku kita menjadi teladan bagi mereka. Dan selanjutnya memberitakan Injil ke segala makhluk, itu berarti kita harus melihat alam semesta ini bagian daripada keselamatan Injil itu sendiri. Tanaman, tumbuhan, sungai, gunung. Kemarin saya mendengar kabar bahwa di Lampung, di Tulang Bawang, terjadi angin puting beliung. Dan yang hebatnya juga, kemarin juga sore dari Kali Ciliwung ini, angin begitu kencang. Seperti angin ribut. Yang menelan korban juga, yang merusak rumah-rumah yang berada di daerah Tulang Bawang di Lampung. Persoalannya sekarang, mengapa itu bisa terjadi? Mungkin saja, ketika vegetasi alam, hutan sudah habis dan gundul, ketika angin datang, maka tidak ada lagi yang bisa membentengi kecepatan angin itu 140 km per jam. Tidak ada yang bisa menghalangi kecepatan angin itu. Sehingga perumahan itu diruntuhkan, atap diterbangkan, dan rumah dirobohkan, 1 orang tewas dan 6 orang luka ringan dan luka berat. Dan di sana kita harus juga melihat bagaimana Injil itu sampai ke tanaman. Maka kita terpanggil untuk memelihara alam semesta, memelihara lingkungan, keseimbangan lingkungan, menjaga kebersihan. Dan ada positifnya juga ketika COVID ini terjadi secara tidak langsung, ketika pabrik-pabrik tidak beroperasi, mobil-mobil terbatasi yang mengeluarkan karbon dioksida ke udara, kita tidak sadar bahwa sebenarnya bumi ini juga mengalami pemulihan dengan adanya COVID ini. Beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, Amang Sintua Sagala memposting dari kota Jakarta ini bisa nampak Gunung Gede sama Gunung Salak. Yang dulu itu tidak pernah kelihatan karena polusi abu yang begitu pekat di kota Jakarta. Tetapi setelah pandemi ini, 2 bulan kita yang namanya melakukan PSBB, dari Jakarta kita bisa melihat Gunung Gede, Gunung Salak, Gunung Pangrango, yang menunjukkan bahwa dunia ini, bumi ini mengalami proses pemulihan. Dan itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, di satu sisi kita ada rasa khawatir tentang pandemi COVID ini. Tapi di sisi lain, ada hal yang kita syukuri. Udara segar, pemulihan bisa terjadi di alam lingkungan kita sendiri. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita terpanggil untuk memberitakan Injil itu ke segala makhluk, ke seluruh dunia. Tetapi pusatnya tetap Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga dengan tetap memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan hal itu bisa kita lakukan, tidak harus pergi keluar, tapi dengan tetap tinggal di rumah, mencuci tangan, sering menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak. Mengapa saya katakan seperti itu? Dengan menjaga kesehatan kita, mengikuti anjuran pemerintah, maka sebenarnya kita juga memiliki perilaku teladan bagi orang lain. Di sana kita sedang memberitakan Injil. Untuk secara oral, kita juga bisa memberitakan Injil melalui teknologi saat ini. Banyak saat ini muncul YouTuber, ibadah-ibadah online, para pendeta secara online, dan kita juga saat ini sedang melakukan ibadah online, memberitakan Kristus menggunakan media sosial. Itu juga patut kita syukuri. Itu menunjukkan bahwa pemberitaan firman Allah secara verbal, kita tidak harus bertemu secara fisik, face to face, tetapi kita bisa hadir di tengah-tengah keluarga jemaat dengan menggunakan media komunikasi kita bersama-sama.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari dan khususnya warga jemaat HKBP Resort Diaspora yang berada di rumah, kami yakin dan percaya jika saya saat ini bisa hadir dengan media komunikasi di tengah rumah kita, bagaimana mungkin Allah tidak bisa hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian? Dia adalah Allah yang omnipresent dan maha hadir. Dia adalah Tuhan yang maha tahu. Oleh karena itu, yakinlah dengan iman percaya kita, Dia ada bersama Bapak Ibu di tengah rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, Engkau mengingatkan kami supaya pemberitaan Injil harus tetap kami laksanakan, baik ataupun tidak baik waktunya, karena dunia ini harus berubah menuju kepada keselamatan yang daripada. Engkau memanggil kami dan mengutus kami ke dunia ini, supaya orang percaya Engkau adalah Tuhan, penyelamat, dan memberi kehidupan kepada kami. Berkati semua warga jemaat, berkati semua bangsa-bangsa di dunia ini yang percaya kepada-Mu dan yang hendak percaya kepada-Mu karena pemberitaan kami. Biarlah Tuhan memberkati mereka, menuntun mereka kepada Kristus, dan kami berseru kepada-Mu, ya Roh Kudus, bekerjalah Engkau dalam hati kami. Bekerjalah Engkau ya Roh Kudus untuk memanggil, mengundang orang-orang yang hendak percaya kepada Kristus, supaya ketika kami berdoa, Engkau hadir turut bekerja bagi mereka yang belum mengenal dan menerima Kristus. Kami siap Engkau utus ya Tuhan. Kami siap Engkau tuntun ya Roh Kudus melakukan tugas pemberitaan Injil ke seluruh dunia melalui perbuatan dan juga melalui perkataan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 669 ayat yang pertama dan ayat yang kedua.
Kita telah mendengar firman Tuhan yang memerintahkan kita supaya pergi memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Karena itu marilah kita pergi memberitakan firman-Nya melalui sikap dan perbuatan kita terhadap seluruh makhluk. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi saluran berkat-Mu di bumi ini. Tuhan Yesus adalah kepala gereja dan kita adalah anggotanya. Yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, Raja atas segala sesuatu. Marilah kita mengerjakan perintah Allah di tengah-tengah bumi ini. Marilah kita mempersembahkan diri kita dan segala yang ada pada kita menjadi saluran berkat-Nya untuk menyatakan kasih dan pengasihan-Nya di bumi ini. Dan percayalah Tuhan akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang, dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal.
Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan kematian yang memberatkan kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan yang kekuasaan yang kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Shalom. Selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kepada Bapak Ibu sekalian yang terkasih, khususnya HKBP Resort Diaspora yang saat ini berada dalam rumah, kami mengucapkan salam bahagia, salam sehat, dan marilah kita senantiasa mengikuti protokoler dari pemerintah kita dengan stay at home, rajin mencuci tangan, selalu menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak. Karena memang belakangan ini ada rasa yang mengkhawatirkan di tengah bangsa dan negara kita ketika kita tidak bisa disiplin, di mana terjadi kerumunan orang, mayoritas yang menimbulkan munculnya penularan COVID-19 yang semakin besar. Oleh karena itu ada rasa khawatir bagi kami, khususnya bagi saya sendiri, melihat pola-pola perilaku kehidupan kita yang melakukan penumpukan massa. Mungkin karena kebutuhan pokok, bahkan kalau saya melihat di media sosial penumpukan masyarakat itu banyak juga tidak menggunakan masker. Dan ini salah satu perilaku yang harus kita hindari. Jika orang lain tidak menghargai kesehatannya, tidak menghargai kehidupannya, tidak menghargai nyawanya, minimal kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Kita menjaga diri kita masing-masing. Dengan menjaga kesehatan kita, hidup kita, kita sebenarnya peduli dengan orang lain. Karena kita tidak menjadi carrier, pembawa sakit penyakit kepada sesama. Oleh karena itu kami tetap anjurkan kepada kita, marilah kita ikuti protokoler dari pemerintah kita, atau mungkin nanti PSBB ini yang seharusnya berakhir 22 Mei, kemungkinan ini akan diperpanjang juga. Saya tidak tahu apakah sudah diperpanjang sampai 4 Juni yang akan datang. Berapa 4 Juni? 16 Juni. Iya. Yang saya tahu, mungkin kita lihatlah yang pastinya, karena ada dua, ada yang kata 4 Juni, ada yang mengatakan 19 Juni, tapi kami berharap kiranya HKBP Resort Diaspora, satupun warga jemaatnya, kiranya tidak ada yang terpapar. Kalau memang orang tidak peduli dengan kesehatannya, marilah kita peduli dengan kesehatan kita masing-masing. Shalom. Halo.
bersatu dalam doa. Kembalikan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas izin-Mu, perkenanan-Mu, kami dapat melakukan ibadah kami HKBP Persaudaraan Diaspora melalui persekutuan kami yang kecil ini untuk menyampaikan berita Injil-Mu ke seluruh warga jemaat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan memberkati ibadah yang telah kami laksanakan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan kami. Tapi biarlah kasih setia-Mu ya Tuhan yang menyempurnakan itu semua. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu semua warga jemaat-Mu, bangsa dan negara kami ini, khususnya yang berada di Jakarta, supaya disiplin mau mengikuti anjuran pemerintah kami terkait dengan pemutusan mata rantai penularan COVID 2019 yang sedang mewabah saat ini. Tuhan tuntun kami, berikan kepada kami semangat juang, semangat kehidupan, semangat pemberitaan Injil, baik atau tidak baik pun waktunya. Dan kami berharap melalui tempat ibadah kami saat ini, di tengah keluarga Sigalinggi Gormenggula, biarlah tempat ini menjadi tempat di mana Tuhan berdiam. Rumah ini menjadi rumah berkat, sukacita. Mereka yang keluar masuk dari rumah ini kiranya mendapat berkat yang daripada dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan memohon dalam tangan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Untuk rapat